Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Senang sekali mendapatkan banyak pertanyaan daripada pendengar Pas FM. Kali ini pertanyaannya tentang sita. Jadi rumah kami, ya ini dari Ibu X lah ya, nggak mau disebut namanya. Rumah kami ya mau dibeli, sudah PPJB tapi belum lunas. Ya, ternyata si calon pembeli itu terkena kasus korupsi. Ya, terkena kasus korupsi, lalu kejaksaan sebagai penyidik mau menyita rumah itu karena dianggap itu sudah dibeli oleh si X tadi yang tersangka koruptor tadi. Apa yang kita bisa lakukan? Apakah bisa disita begitu saja? Nah, saya jawab bahwa ini memang ada beberapa kejadian terjadi di developer juga ada terjadi. Suatu ketika kejaksaan menyita beberapa unit rumah yang dibeli salah satu koperasi yang bermasalah, ya ternyata itu baru PPJB. Nah, secara hukum memang penyidik berhak menyita ya barang-barang milik si tersangka korupsi itu ya untuk mengamankan supaya tidak dialihkan atau dikaburkan lah. Itu merupakan barang-barang bukti ya. Namun yang harus definisi yang tegas di sini adalah barang-barang milik si tersangka korupsi. Pertanyaannya, apakah PPJB itu sudah menjadi milik si koruptor apa tidak? Kan begitu ya. Nah, kalau baru PPJB belum terjadi transfer of right, bukan milik dia atau belum menjadi milik dia, apalagi belum lunas. Sehingga kejaksaan harus memverifikasi secara jelas bahwa ini bukan harus dikeluarkan dalam barang sitaan. Itu tidak boleh. Nah, kadang-kadang kalau kita diem aja, itu akan disita terus masuk dalam berita acara bukti di pengadilan. Akhirnya kejaksaan bilang, ya udah tunggu aja sampai inkrah. Lah, berapa lama rumah kita disegel sama kejaksaan begitu? Ya. Nah, ini saya kira kejaksaan atau KPK harus bijak melihat barang-barang sitaan apakah dipastikan apakah itu sudah menjadi. Nah, dalam kasus ini ya Ibu, ini belum menjadi milik. Jadi kejaksaan tidak berhak untuk menyita rumah itu. Ya, yang Ibu lakukan adalah bikin surat keberatan kepada kejaksaan setempat menjelaskan duduk persoalannya. Ya, jadi karena bukan menjadi, dia harus dilepaskan. Yang bisa sebenarnya adalah uangnya. Tetapi kalau menurut perjanjian uangnya sudah menjadi milik penjual atau ibu, kejaksaan juga tidak bisa menyita uang itu. Kecuali uang itu uang titipan. Ya kan? Kalau uang titipan boleh dia sita, tapi kalau itu uang ibu, yang sekarang pertanyaannya kalau dia sudah DP, apakah itu masih menjadi uangnya si tersangka korupsi atau sudah menjadi milik ibu? Nah, kita lihat lagi PPJB bunyinya gimana? Ya, kalau PPJB kan biasa uang muka tidak dapat ditarik kembali. Lah itu berarti bukan miliknya si tersangka korupsi. Berarti kejaksaan atau KPK tidak bisa menyita rumah yang masih PPJB dan tidak bisa mengambil uang itu karena itu bukan uangnya si tersangka korupsi. Ya, nah sekarang bagaimana caranya? Ibu cari penasihat hukum atau kalau mau langsung bikin surat keberatan menjelaskan duduk persoalannya. Yang intinya surat itu permohonan untuk dikeluarkan dari barang sitaan, ya, barang sitaan dikeluarkan, ya, karena bukan menjadi miliknya si tersangka. Yang kedua, biasanya kalau kejaksaan tidak mau, ibu kirim ke pengadilan, ya, pengadilan tipikor, ya, bahwa ini tolong dikeluarkan dari daftar alat bukti. Saya ada satu klien akhirnya karena dia ngurusnya setengah-setengah atau cuma nanya-nanya, tidak legal formal, akhirnya kejaksa ikut di sidang. Akhirnya jaksa terakhir tahu, oh iya bukan. Tapi sudah terlanjur masuk dalam daftar barang bukti. Akhirnya ikut di sidang sampai tunggu Mahkamah Agung. Lah kan kasihan orangnya. Ya, jadi di sini kejaksaan menzalimi orang yang tidak bersalah. Ya, jadi kehati-hatian sangat dibutuhkan di dalam penegakan hukum ini, yaitu para penyidik baik dari kejaksaan maupun dari pihak KPK. Ya, semoga ini menjadi pencerahan bagi Ibu. Alhamdulillah kalau para jaksa, penyidik dan KPK mendengar ini, tolong ini menjadi perhatian supaya Anda tidak menzalimi masyarakat yang tidak bersalah. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com